Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, peristiwa Isra Miraj adalah merupakan peristiwa penting dan bersejarah bagi umat Islam. Perjalanan yang luar biasa dan dahsyat yang dialami Rasulullah SAW merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang masih banyak orang yang mempersalahkan dan memperbincangkan tentang kebenaran peristiwa Isra Miraj. Karena peristiwa tersebut dianggap tidak logis dan tidak masuk akal walaupun sudah jelas dan nyata diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam peristiwa ini, Rasulullah bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan yang ditempuh hanya dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian menuju Sidratul Muntaha di langit ketujuh pada malam hari. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah SAW sewaktu Isra Miraj, termasuk beberapa peristiwa yang mengerikan yang dilihat Nabi SAW. Apa sajakah itu? Berikut ini 3 hal mengerikan yang dilihat Nabi Muhammad SAW saat Isra Miraj. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Muhammad SAW yang sudah terkenal akan kejujurannya sejak sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah hidup di tengah-tengah kaumnya selama 40 tahun sebelum diutus Allah sebagai Nabi dan Rasul. Selama itu pula, kaumnya belum pernah mendengar atau menyaksikan dan mendapati beliau berdusta. Atas prestasi luar biasa itu pula, Nabi Muhammad SAW diberi gelar oleh kaumnya dengan gelar Al-Amin atau orang yang terpercaya. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, sebelum peristiwa Isra Miraj itu terjadi, Rasulullah mengalami keadaan duka cita yang sangat mendalam. Beliau ditinggal oleh pamannya sendiri yaitu Abu Thalib yang selama hidupnya sangat melindungi Rasulullah SAW. Abu Thalib merupakan pelindung utama dari keluarga Bani Hashim dari serangan masyarakat Mekah dan sekitarnya. Walaupun ajaran yang dibawa Rasulullah bertentangan dengan keyakinannya, cinta Abu Thalib kepada anak saudaranya itu tidak pernah berubah. Tidak lama setelahnya, masih di tahun yang sama, Rasulullah SAW pun kembali berduka. Beliau SAW juga ditinggal oleh sang istri tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yang semasa hidupnya selalu setia menemani dan menghibur Rasulullah dikala orang lain masih mencemoohnya. Pada tahun itu disebut juga dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa untuk melancarkan intimidasinya kepada Nabi. Sampai-sampai mereka pun berani melemparkan kotoran ke atas pundak Rasulullah SAW. Dalam keadaan yang duka cita dan penuh dengan ujian yang sangat berat itu, menambah perasaan Rasulullah semakin berat dalam mengemban risalah ilahi. Lalu Allah menghibur Rasulullah dengan memerintahkan Jibril untuk menemui Rasulullah dan memperjalankan Rasulullah sampai kepada langit ketujuh dan menemui Allah. Peristiwa ini merupakan perjalanan terdahsyat sepanjang masa dan menjadi salah satu di antara mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Isra yang artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, yang masih berada dalam satu dimensi dengan menggunakan kecepatan cahaya. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha dengan menaiki sebuah kendaraan yang bernama Buraq dan dengan pengawalan dari malaikat Jibril. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Namun para ulama berselisih tentang waktu kejadiannya. Yang tidak ada perselisihan yaitu tentang kebenaran peristiwa ini. Karena kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan peristiwa ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Kemudian dalam surah An-Najm ayat 13-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 13-18. Dalam perjalanan tersebut, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa indahnya surga, lengkap dengan berbagai hal yang membuat bahagia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan kondisi neraka, lengkap dengan kejadian mengerikan yang dialami oleh mereka yang mendapatkannya. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Ishaq yang didengarnya dari salah seorang terpercayanya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id sendiri menyatakan mendengar kisah perjalanan Rasulullah SAW ke neraka dari beliau langsung di tengah-tengah perjalanan Mi'raj atau perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kemudian aku melihat neraka, dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada hari itu, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Berdasarkan cerita Rasulullah SAW, malaikat Jibril kemudian membawa Rasulullah SAW naik ke langit hingga tiba di depan pintu neraka yang dijaga oleh malaikat penjaga neraka atau malaikat Malik. Menurut sabda Rasulullah SAW, malaikat Malik merupakan satu-satunya malaikat yang tidak menyambutnya dengan senyuman. Hanya saja malaikat ini tidak tertawa, dan aku tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kulihat pada malaikat lainnya. Aku berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah malaikat yang berkata-kata kepadaku seperti malaikat yang lain, tetapi tidak tertawa kepadaku, dan aku tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kuterima dari yang lain?" Malaikat Jibril menjawab, "Seandainya ia pernah tertawa kepada orang sebelum atau sesudahmu, niscaya ia akan tertawa kepadamu. Namun ia tidak tertawa. Ini adalah malaikat penjaga neraka." Demikian penjelasan malaikat Jibril yang dinukil dari Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham. Rasulullah SAW pun meminta malaikat Jibril untuk memperlihatkan neraka kepadanya di tengah sela-sela Isra Miraj. Dihimpun dari penjelasan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Dalam perjalanan tersebut, Nabi SAW melihat berbagai bentuk orang yang melakukan perbuatan keji. Berikut ini peristiwa mengerikan yang dilihat Nabi SAW saat Isra Miraj. Nasib pemakan harta anak yatim. Dalam kitab tersebut dijelaskan, Nabi Muhammad melihat mereka yang gemar memakan harta anak yatim secara zalim. Tiba-tiba saya bertemu dengan para lelaki. Mereka diserahkan kepada orang lainnya yang membuka rahang mereka, berdatangan dengan membawa batu besar dari api neraka dan melemparkan kepada para lelaki itu. Kemudian batu itu keluar melalui dubur-dubur para lelaki itu. Maka aku bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api neraka. Siksaan bagi mereka begitu pedih. Digambarkan bibir mereka seperti unta, mulut-mulut mereka dilempari sepotong api dari neraka. Lantas, api neraka itu membuat mulutnya hingga keluar dari dubur." Nasib mereka gemar berzina. Rasulullah SAW juga melihat sosok mereka yang gemar berzina. Pada malam itu, 2 malaikat mendatangiku, dan seterusnya hingga pada ucapan, "Kami pun pergi mendatangi suatu benda seperti tungku. Tiba-tiba kami mendengar suara dari dalam benda itu. Ketika kami lihat, ternyata di dalamnya ada lelaki dan perempuan telanjang. Dari bawah mereka tiba-tiba meluncur bara api, dan ketika bara itu mengenai mereka, mereka berteriak-teriak.
Aku bertanya pada kedua malaikat tersebut, siapakah mereka? Keduanya menjawab, laki dan perempuan telanjang yang ada di tungku itu adalah para pezina. Hadis riwayat Bukhari. Kondisi mereka yang gemar riba. Selanjutnya hadis yang diterima Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggambarkan keadaan umat yang suka makan hasil riba. Lebih lengkapnya Rasulullah SAW menuturkan, pada malam diisrokan, ketika sampai di langit ketujuh, aku melihat ke atasku. Ternyata aku melihat halilintar, kilat dan petir. Kemudian aku diperlihatkan pada suatu kaum yang perutnya besar, seperti rumah yang penuh dengan ular, dan ular-ular itu terlihat dari luar. Aku bertanya pada Jibril, siapakah mereka Jibril? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka makan hasil riba. Demikian yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Sahabat Muslim, itulah 3 peristiwa mengerikan yang dilihat Nabi Muhammad SAW dalam Isra Miraj. Sebuah hikmah yang bisa diambil dan dijadikan pelajaran agar tidak seperti mereka dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.